Islam itu penuh cinta. Alhamdulillah, santunan anak yatim sudah. Infak ke masjid juga sudah. Tinggal besok nih, berbagi ke keluarga duafa terdekat. Posting dulu. Ya Allah, kayak Elsa dermawan banget sih. Iya dong. Kapan kita traktir nih? Traktir. Emangnya kalian mau dibilang kaum duafa? Ya, waalaikumsalam. Ada Bunda Liza. Ini kayak Elsa biasa. Dengar pada ada yang mau ditraktir nih. Asik. Boleh. Bang Melki, Elsa tuh abis infak, sedekah, berbagi ke kaum duafa. Wih, bagus. Abis laporan juga di medsos. Laporan mah sama Allah. Abis berbuat kebaikan, diposting ke sosmed. Ya ampun, Iya, Bang Elsa. Melki. Sama banget sama saya. Cuman saya ini candid gitu jadi Bunda. Sayang, ke istri gitu, aku mau ini nih sedekah nih, tolong kamerain. Sama aja. Biar orang tahu Bunda, Sama aja mau candid mau sengaja apalagi tuh. Setipe kita Bang ya. Apa? Takut pahalanya hilang. Emang bisa hilang. emang bisa hilang pahalanya Bunda? Emang bisa hilang, Bun? Enggak. Saya ngomong ya. Iya, Kan ilmunya dari dua orang nih, Bunda Nana, Bunda Lisa. Kita Kalau Bunda bahas Nanya aja berarti, gimana? Bang. Bisa Bang, bisa hilang. hilang. Jadi sia-sia banget itu kalau udah sedekah akhirnya hilang begitu aja pahalanya. Jadi pas banget nih, gimana kalau hari ini kita bahas tentang syarat sedekah yang diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum Bunda. Bunda, sedekah adalah salah satu amalan jariah yang cukup mudah untuk dilakukan, yaitu dengan memberikan bantuan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non-materi, baik diminta maupun tidak. Sedekah bisa kita lakukan dengan beragam cara, sesuai kondisi, potensi, dan kemampuan yang kita miliki. Baik dengan harta, dengan ilmu, dan kemampuan yang kita miliki, dengan tenaga, dan dengan perbuatan. Bahkan dengan tersenyum pun kita sudah bersedekah kepada orang lain. Mudah sekali ya Bunda. Setiap kebaikan yang kita lakukan tentu kita berharap mendapatkan pahala dan ridho dari Allah, termasuk sedekah. Lalu, apakah sedekah kita sudah benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana agar sedekah kita tak menjadi sia-sia? Nah Bunda, mari kita simak penjelasan Bunda Nada dan Bunda Lisa tentang syarat sedekah agar diridhoi Allah yang dipandu oleh Bang Melki, tentunya di Assalamualaikum Bunda pagi ini. Assalamualaikum Bunda. Wah, Bunda-bunda yang cantik ini yang ada di studio ini dari mana asalnya? Dari Majelis Taklim Tazkiyatuna Bandung. Alhamdulillah dari Bandung, Jawa Barat, Masya Allah. Jauh-jauh datang ke sini buat nonton Assalamualaikum Bunda secara langsung. Alhamdulillah. Ini pasti dari dini hari udah berangkat nih Bang. dari Bandung, Bang. Waduh, kayaknya dari kemarin deh jalannya ya. Jadi pas banget nih Bunda, Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari yang deket banget nih hubungannya sama kehidupan kita. Masalah rumah tangga, Tetangga. tetangga. Sekarang sedekah lagi kita bahas. Sedekah. Tema Betul. kita adalah sedekah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Betul. wa Ta'ala. Dan kita akan membahas bersama Bunda Liza dan Bunda Nada. Alhamdulillah. Dan gak lupa teman-teman dari Ar-Rahim. Bunda, pertanyaan pertama gimana kalau kita kasih sama pembawa masalahnya nih? Oh, ya Allah pembawa masalah. Elsa. Boleh. Elsa, kamu pertanyaan pertama deh Elsa. Boleh, Elsa. Apa pertanyaannya nih? Itu tadi Bunda kan Apa tuh? abis sedekah, abis infak. Emang nggak boleh posting-posting di media sosial, Bunda. Nggak boleh ngasih tau orang-orang kita habis sedekah. Sedekahnya habis pengen infak. sengaja gitu diunjukin sama orang lain. Iya, Berbuat kebaikannya sengaja gitu mau Iya, diupload. laporan. Nah, ini pertanyaannya bagus nih. Biar orang tuh tahu, oh si Elsa, si Melki masih inget ya untuk bersedekah gitu ya Elsa. Gak ada yang jahat sama sekali. Iya, cuma begitu ya. Pengen matiin Bener, lain, Masya Bang Melki. Allah. Bener. Pakai Iya. duitnya duit sendiri lagi. Iya. Duit sendiri. Duit sendiri. Handphone sendiri. Handphone sendiri. Sosial media sendiri.
Cuman pengen dilihat sama orang-orang lain-lain. Itu dia tuh yang Nggak mau ujungnya dilihat sendiri Bang. itu. Yang ujungnya itu pengen dilihat sama orang itu Bang. Udah, ini masalahnya kan berbau saya nih ya. Iya. Ini disiarin gak ya nanti ya? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Udah, kita kalau ngomong sama Bang Melki pasti panjang ini, apalagi pembahasan tentang masalah ini nih ya. Bunda-bunda semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita membahas mengenai masalah sodakoh. Sodakoh ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan juga sangat dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sodakoh ada dua macam. Ada sodakoh yang secara terang-terangan. Ada sodakoh yang tersembunyi. Dua-duanya bagus. Alhamdulillah pernah ditanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa sih ayu sodakotin a'zam wa ajran? Sedekah apa yang sangat banyak pahalanya dan juga yang sangat-sangat baik? Kemudian kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anta sodakoh, kalian bersodakoh, wa anta sahihun wa syahihun, kalian bersodakoh dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang punya harta, juga dalam keadaan yang kita nih lagi takut miskin. Biasanya kita kalau sedekah itu kan lagi ada duit gitu ya. Dan juga kadang-kadang ada Bang ujiannya, lagi banyak harta, duitnya sayang deh mau dikeluarin, dimasukin, keluarin, masukin gitu ya. Ternyata yang pertama sedekah yang paling afdol, yang paling banyak pahalanya, kita lagi sayang-sayangnya sama duit tapi kita keluarkan. Alhamdulillah. Nah kemudian yang kedua, lalu bagaimana ketika sedekahnya itu secara terang-terangan? Gak apa-apa, bagus juga. Karena motivasi orang kalau dia bersedekah secara terang-terangan artinya apa? Siapa yang mau santunan anak duafa? Angkat tangan semua, saya 100, saya 200, saya 500. Siapa yang mau ikutan bangun masjid? Saya 50, saya 250 ribu, saya 1 juta. Bagus, tujuannya apa? Untuk memotivasi orang lain. Tapi yang paling afdol adalah as-sadaqatus sir, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Karena kata Nabi, as-sadaqatus sir tudfi'u ghadaba rabbi. Karena sedekah yang sembunyi-sembunyi ini bisa memadamkan murkanya Allah, Bang. Jadi kalau kita sedekah diam-diam, sedekah sembunyi-sembunyi dari hamba Allah misalnya. Saya mau ikutan sedekah di sana dari hamba Allah. Bahkan ketika kita bisa mengupload tapi kita tahan, udah cukup buat memori di handphone aja, nggak perlu diupload. Ini insya Allah sedekah yang akan mengandung banyak pahala dan yang paling penting lagi sedekahnya akan bisa memadamkan murkanya Allah. Duh serem banget kita kalau dapat murkanya Allah. Iya, kadang gitu dah. Sedekah dari hamba Allah 2.000. Iya. Kalau pakai nama yang agak gedean ya. Atau gini juga kadang-kadang dari hamba Allah misalnya. Kemudian pas disebut dari hamba Allah 2 juta. Kita nih yang memang tahu itu uang kita. Akhirnya hidungnya kembang kempes. Waduh. Hatinya langsung bilang, gak ada yang 2 juta kan, cuma saya doang yang 2 juta. Nah itu pun juga termasuk sifat sombong, merendahkan orang lain. Jadi ketika kita bersodakoh, niatkanlah semua ikhlas lillahi ta'ala agar nilai sodakoh kita kagak hilang Kak Elsa. Jadi Elsa, Bang Melki. kenapa jadi saya? Ribut Tapi dah. boleh juga Bun kalau Terang-terangan misalnya boleh, kan? terang-terangan ketika mempertanggungjawabkan. Dia mendapatkan amanah, mendapatkan amanah titipan sodakoh, kemudian sengaja diupload, terima kasih yang sudah berinfak. Bentuk tanggung jawab boleh. Biar terbuka ya. Biar terbuka. Gitu, Elsa. Tergantung niatnya ya Kak Elsa. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada yang mau nanya? Silakan. Sedekah Siapa yang mau diridhoi baper? Oh silakan Bun. Yang mana nih Bunda? Ada 2 nih. Oh ini boleh. Siap. Berdiri boleh, asal jangan jongkok, pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bunda Iis dari Ketua Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs Bandung. Masya Allah. Baper nih Bun. Iya. Pertanyaannya begini, benar nggak sih kalau misalkan kita bersedekah,
mau ngasih barang harus yang terbagus, yang benar-benar kita cintai gitu. Bener nggak Bun? Coba pengen tahu. Iya. Pengen tahu banget apa pengen tahu biasa? Pengen tahu banget. Oh, pengen tahu banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nana, Bunda Liza, kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Buat Bunda yang di rumah yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah sedekah yang diridhoi oleh Allah. Nah, Bunda Ais tadi nanya nih, emang bener nih Bunda kalau umpamanya sedekah itu harus menggunakan barang yang terbaik yang kita miliki? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Lemes amat. Halo. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Terusin ngajinya. Terus. Oke. Shadaqallahul azim. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada pertanyaan, emang benar kita sedekah mesti dari harta yang kita cintai? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, tidaklah sekali-kali kamu mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan atau menyedekahkan, mengeluarkan harta yang paling engkau cintai. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku punya harta yang paling aku cintai ini sebidang tanah. Bolehkah aku sedekahkan? Kata Rasulullah SAW, sungguh harta yang paling beruntung itu yang dapat disedekahkan. Oleh karenanya itu adalah perbendaharaan kita kelak di hari akhir. Jadi kalau mau menyedekahkan memang harta yang paling bagus, yang paling baik. Jangankan harta ya Bun, makanan aja, makanan. Ada seorang ulama ketika ia sedang makan, tiba-tiba ada orang gila yang mengetuk pintu rumahnya. Lalu diberikan makanan yang sedang ia makan itu oleh anaknya kepada orang gila tersebut. Anak tersebut bilang, Abi, kenapa engkau memberikan makanan yang sedang engkau makan, yang memang enak, yang memang nikmat? Namanya orang gila, kasih aja roti yang udah basi kek, atau makanan yang biasa aja di dapur banyak. Apa kata ulama tersebut? Allah melihat apa yang kita berikan kepada orang tersebut, walaupun itu orang gila. Ya, begitu akhlak seorang ulama itu yang soleh. Oleh karenanya kita menginfakkan, jangankan orang yang sehat, orang yang memang membutuhkan, hatta orang gila sekalipun kita infakkan, kita keluarkan harta yang paling baik. Ya, karena orang itu tidak melihat kita memberikan makanan basi kah atau tidak, tapi Allah melihat apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang pengen bisa nyanyi Bang, dia latihan nyanyi. Ada orang pengen pintar tinju, dia latihan tinju. Ada orang pengen kaya, dia latihan kaya. Wet, kayaknya aja latihan. Gimana latihan kaya? Ngasih, memberi. Mau 1.000, mau 2.000, ada duit kembalian habis belanja.
titipin di musola atau di rumah anak yatim. Itu latihan kaya. Walaupun emang belum kaya, paling nggak ada harapan kita bakal bisa jadi kaya. Tapi ada lagi orang yang belajar miskin. Kayak gimana orang belajar miskin? Orang yang demen menta. Rasulullah SAW bersabda, kelak nanti di hari akhir ada orang yang datang yang sering minta-minta, tidak mempunyai satu sekat daging pun di dalam wajahnya. Na'udzubillah min zalik. Saking orang demen menta-menta. Makanya hati-hati, kita memang harus menyedekahkan harta yang paling baik, tapi juga Allah mengutuk, Rasul pun mengutuk orang yang sering menta-menta. Minta-minta boleh bagi orang yang membutuhkan, orang yang terkena bencana, orang yang kelilit hutang, tapi setelah ia mendapatkan kecukupannya, tidak diperbolehkan lagi untuk minta-minta. Ya, karena yang namanya minta-minta kadang ada dua, emang kebutuhan tuh pengemis, ada yang emang watak, Emang kebiasaan. selamitan bawaannya. Wah, ngelihat Bang Melki punya sepatu baru, Minta. bagiin buat kita. Minta. Bang Melki lagi, aduh, yang perlu kita sedekahkan yang terbaik lagi. Nah, hati-hati Iya. ya. Karena konotasi seperti itu bukanlah pengemis, bukan orang yang membutuhkan, tapi emang selamitan. Nauzubillah min zalik, jauhkan hal-hal tersebut daripada diri kita sendiri. Insya Allah. Bunda, kalau umpamanya kan kita sedekah nih. Iya. Tapi kan sedekah yang paling baik adalah yang lagi miskin-miskinnya. Sedekahin lah, siapa tahu dari 2 juta nih dibalas nih jadi 8 juta nih baru dapet nih. Dikasih gini. Set, tapi aduh, kok nggak balik-balik lagi nih 4 juta gitu-gitu loh. Balasannya kan balasan dunia yang diharapkan, betul apa enggak? Kita betul. keluarin semua hartanya 2 juta, emang segitu-gitunya tuh Iya. duit. Udahlah kita keluarkan, kan janjinya Allah akan melipat gandakan Iya, gitu kan. bener. Udah ketika keluarkan 2 juta, besok nungguin kok nggak dateng. Nggak dateng-dateng. Kok besok nungguin nggak dateng. Ada rasa, nyesel gue kasih 2 juta. Nah itu karena tujuannya tetap adalah dunia. Coba kalau kita bersedekah, ini pokoknya saya sedekahkan ikhlas lillahi ta'ala, maka insya Allah Allah akan memberikan yang berlipat-lipat ganda. Karena tujuan kita Allah. Iya. Tapi jelas kalau sekiranya memang tujuannya adalah pengen diganti, Secepatnya. pengen dilipat gandakan sama Allah, tujuannya ingin melipat gandakan harta yang kita berikan kepada Allah. Jadi jangan hitung-hitungan sama Allah. Berikan aja kepada Allah, Allah yang maha mengetahui. Apalagi ini yang paling bahaya, yang paling sangat kita perhatikan. Allah tahu hati kita, Bang. Kita bilang sama semua manusia, saya bersedekah 2 juta, pokoknya saya ikhlas. Tapi kan innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Tuh. Mana Bang? Hati, belah mana Hati yang dilihat sama Allah. Semua orang mungkin mengetahui dia adalah orang yang bersedekah. Tapi Allah tahu bagaimana niat kita. Iya, benar-benar. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper? Silakan kalau Siapa yang mau bertanya? Siapa Siapa? juga boleh kalau mau nanya ya. Boleh. Oh ini nih Bang, sini ya Bang. Sini Boleh, ya, Bang. boleh. Oke deh, Masya Allah. Boleh berdiri Bun. Iya. Berdiri Bunda. Udah berdiri Bun. Bunda Nada, itu udah berdiri. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bun. Iya. Perkenalkan nama saya Lin Handiani dari Majelis Taklim Tajkiyatunab Kota Bandung. Iya, orang Bandung lembut-lembut ya. Masya Allah, tabarakallah. Sambil bergetar nih Oh Bun. kenapa bergetar? Iya, ayo. Apa Bun? Atau deg-degan atau masih ada nyawanya ya? Iya. Saya selalu diingatkan teman untuk sedekah. Tapi sedekahnya harus lebih besar dari yang saya simpan. Supaya pahalanya lebih besar dan langsung diganti oleh Allah. Apakah benar Bunda Bun? Sama pertanyaan kurang lebih sama Bang Mel kita dia. Itu Bun ya? Baik, Iya. baik. Janjian kayaknya. Iya, baik. Terima kasih Bunda, silakan duduk. Mengharapkan Iya. berkali-kali lipat ya. Berarti memang pokoknya mengeluarkanlah harta gitu ya. Apa yang kita punya keluarkan harta. Kita punya duit cuma emang 5 juta, punya duit cuma 2 juta, punya duit cuma 3 juta, udah keluarkan aja. Tapi niatnya mudah-mudahan minggu depan berlipat jadi 30 juta. Nah kalau niatnya balik lagi tadi Bang, kalau memang niatnya adalah kita itu mengharapkan dunia, kemudian ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, stop sedekahnya, maka ini yang dikhawatirkan jauh dari keikhlasan. Nanti kita akan bahas mengenai masalah ikhlas ya Bang ya. Karena seseorang ketika ingin mengeluarkan harta, itu termasuk adalah ibadah. Seseorang ketika mau beribadah termasuk bersedekah, itu yang harus menjadi dasar utama adalah sifat ikhlas.
Ya, hindari kita bersedekah pengen dilipat gandakan supaya uangnya berlipat-lipat ganda. Nanti Allah tahan, kita kecewa. Jadi bagaimana caranya? Yang paling bagus adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Lagi senang, lagi susah, tetap kita bersedekah dan niat ikhlas karena Allah. Jadi jangan batasi kita bersedekah hanya karena ingin dunia. Dan jangan juga kita zalim kepada keluarga. Kita bersedekah semuanya harta dikeluarkan sementara anak susah makannya. Gak boleh juga. Sementara keluarga ada juga yang terbengkalai. Jangan juga zalim kita kepada keluarga ya. Jadi tentu harus tahu mana prioritas, mana kewajiban, mana juga ibadah yang sunnah. Wah, menarik ya tema kita hari ini ya Bunda ya. Bunda, Ya. masih ada yang mau nanya silakan. Siapa yang mau Bapak? Siapa yang mau tanya? Ayo, Boleh. silakan saya maju deh. Bunda yang ini apa yang di belakang Yang mana nih? tuh nih? Yang ini dulu ya, Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang panda. Bunda. Perkenalkan nama Ibu Haji Siti Komariah dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs. Agak silau ya Bunda ini ya. Enggak ah. Ini loh. Oh kirain teh apa. Baper Bunda. Iya. Ini kan kita suka belanja ke supermarket Ya. ya. Kadang-kadang kembaliannya Hah? mau sama permen gitu. Oh diganti dengan barang. Nggak mau ah, pengen uang kata Oh, kita gitu. kata ibu tuh ya. Kata pelayannya apa? Oh nggak ada. Nggak ada. Nah itu teh dagang dari pagi nggak ada kembalian. Nah, cina kumaha eta teh aya di mana eta teh? Oh iya, ya kenapa? Oh dagang dari pagi Ya. nggak ada kembalian. Ya kan ibu juga sama tukang dagang. Iya. Pasti kan nyediain. Ya nggak ada, sama permen aja ya. Ah daripada ribut ya. Jadi pertanyaannya apa nih? Ah gimana menurut Panda. gitu. Bunda. Bunda. Kalau daripada permen udah dah nggak usah lah gitu. Oh, jadi gitu. Bunda sedekah dengan uang kembalian berarti begitu ya. Nah, bagaimana nih Bunda? Begitu pertanyaannya? Iya, betul. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kita bahasnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Sama nih, saya juga penasaran nih. Bunda tadi ada yang nanya, kalau memang sedekah dengan uang kembalian itu bagaimana kan? Iya. Emang Sering sedikit, banget, Bang. maksudnya tuh jumlahnya sedikit. Tapi kan kalau sering jadi banyak. Dikit menjadi bukit. Gimana sih? Sedikit dikumpulkan menjadi bukti. Iya. Gimana tuh Bunda? Iya dah. Baik. Kita langsung Mau berpikir. kemana? Ya saya duduk, udah jelasin Iya. itu. Kan biasanya juga kayak gitu Bunda, kayak baru syuting deh. Deg-degan. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kata Rasulullah SAW, innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya jual beli itu harus dengan saling ridho. Sering banget kita begitu. Beli sabun harganya 2.800 perak. Duitnya 3.000, itu 200 perak dipermenin aja. Atau enggak didonasikan aja. Ya Allah, itu gimana? Karena pertama kita nih ke warung niat bukan mau sedekah, niat bukan buat beli permen, emang mau beli sabun. Yang pertama harus dijelaskan, kalau mau didonasikan, donasikannya kemana? Lembaganya lembaga apa? Cerewet nggak apa-apa, karena itu uang, tadinya 200 perak, lama-lama terus dikumpul-kumpulin jadi bukit kata Bunda Nada. Ya, pertama harus kita tekankan, kemana didonasinya kemana?
permen. Emang biasa begitu Bun. Kita nggak mau ribut urusan 200 perak, akhirnya kita pegang juga tuh permen. Kalau nggak disedekahin, tapi ngedumel hati. Ya, oleh karenanya ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah memakan harta dengan cara yang batil. Harta sekalipun dengan alasan itu untuk donasi atau dengan permen. Tapi kalau si pembeli itu tidak ridho, nauzubillah, itu bukanlah hal atau harta yang jadi halal. Bahkan ada lagi Bang yang bikin orang nih malu. Gimana tuh? Akhirnya ditodong, Bun keluarin gak tuh emas tuh berapa kilo no. Didodotin semuanya. Karena malu kita ngasih. Imam Ghazali mengatakan hal demikian itu tidak halal didapatkan oleh orang yang meminta tersebut. Oke. Ya, nauzubillah jadinya haram. Ya, apabila orang memaksa meminta, sama saja dia menghilangkan rasa malu dalam dirinya sendiri. Oleh karenanya, ibu-ibu, bunda-bunda yang di luar sana yang menjadi pedagang, hendaknya siapin walaupun ada duit kembalian kencering-kenceringan, siapin. Daripada nantinya malah nggak ridho, nauzubillah urusannya ntar di akhirat. Ya, tapi baiknya lagi kalau bunda emang pengen sedekah, ikhlas, Masya Allah. Gak apa-apa. Bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Bun, Bunda, hitung bareng-bareng 10 diambil 1. 9. Salah. Kata Allah ngeluarin satu kebaikan dibalas 10 kali kebaik. 10 diambil 1 bukan 9 jadi 19. Itu matematika Allah beda sama matematika kita. Matematika kita mah ngurangin. Makanya banyak orang anu koret mereka jahe, mereka hese. Bun, Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau Siapa? tanya? Oh itu Bang. Yang di belakang ya, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baper Ibunda. Iya. Perkenalkan nama saya Bu Winda dari Majelis Taklim Tazkiyatun Nafs Bandung. Oh di Bandung. Sama kayak bunda-bunda yang lain ya? Sama. Satu grup Bang. Makanya bareng gitu ya. Bareng nih berangkat. Satu bos Bang, bos merah tadi. Oh iya. Pertanyaannya, Ya. bagaimana hukumnya jikalau kalau kita sedekah itu dengan harta yang tidak halal Bunda? Seperti Nyolong. judi, Koruptor. terus korupsi. Duit teman, sedekah Nah, dengan duit teman. Kalau misalkan uang tersebut kita sedekahkan kembali, apa juga hukumnya buat kita? Yang menerima sama yang memberi. Wah, bagus banget Ih, Bunda. bagus Cakep banget nih. pertanyaannya. Terima betul, kasih betul, Bunda ya. betul. Ini Masya Allah bagus banget pertanyaannya Bang. Karena banyak juga nih Bun. Ya. Bunda. Banyak orang yang ketika kesehariannya mohon maaf dia tahu dia melakukan dosa. Dia tahu harta yang dia dapat ini tidak halal. Tapi dia mencoba mencari amannya dengan menyisihkan harta yang dia ambil dengan cara yang zalim. Itu harta yang haram kemudian dikeluarkan dengan sedekah. Bener. Salah. Karena innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak mau menerima segala sesuatu kecuali yang baik-baik juga. Jadi salah kalau ada orang yang mencari aman, punya harta yang haram dikeluarkan sedekah. Sedekah kan ibadah. Yang baik akan bercampur dengan yang baik. Yang kotor tidak akan mungkin bercampur dengan yang baik. Jadi yang baik, yang kotor pun yang kotor. Jadi tidak mungkin akan tercampur. Bahkan nanti nih lantazula qadama abdin hatta yus'al an arba yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah ditanya Bang. Tidak akan bergerak kaki manusia nanti di yaumil qiyamah. Sebelum ditanya diantaranya adalah min aina iktasabah. Dari mana tuh harta didapatnya? Kerjanya apa? Wa fima anfaqa. Kemudian dikeluarkannya kemana? Jadi yang ditanya dari mana dulu itu duitnya? Yang ditanya bukan keluarin buat kemana, kemudian dapat dari mana. Tapi yang ditanya duluan adalah dari mana sumbernya, kemudian dikeluarkan kemana. Jadi
Yang paling utama, yang paling mendasar pokoknya carilah rizki yang halal. Jadi nggak bisa tuh ya. Iya. Tetap. Nah kalau uang nemu nih Bunda, umpamanya kita nemu nih 700.000, kita sedekahin gitu. Nemu. Ada masanya, kita umumin dulu. Betul. Tanya nih ke masjid, kecek, kita punya duit 700.000. Nemu nih duitnya. Belum, nggak ada yang ngaku. Belum nggak ada yang ngaku. Tahan lu berapa hari, coba diumumin lagi, medsos fotoin. Kalau misalkan emang nggak ketemu juga, ya gimana Bun? Iya, boleh ada kepemilikannya. Cuma ini dalam lingkup yang ragu. Lebih cakep, lebih baik meskipun itu ada hak kita di situ karena memang kita yang menemukan dan sudah melewati batas waktu. Udahlah yang paling aman, berhati-hati, kita resik dalam ibadah, sedekahin aja. Semuanya. Insya Allah nanti Allah ganti kok dari rezeki yang tidak disangka-sangka insya Allah. Oh gitu Mel, Bunda. Iya. Satu lagi siapa yang mau nanya nih? Siapa yang mau bertanya? Boleh. Boleh Bunda. Ya. Enggak, Rohim nggak mau nanya nih hari ini nih. Udah tadi ya pertama ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Mimin dari MT Tazkiyatun Nafs, Bandung. Baper nih Bun. Iya. Ini ya Bun, saya mau nanya, apa sih perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Nah kadang-kadang kan kita kalau lagi naik angkot kan suka ada anak yang nyanyi gitu cuma sebentar ya. Tolong Bun, saya belum makan, infaknya dong, sedekahnya dong, katanya suka gitu, zakatnya dong. Apa sih ya? Jadi bingung gitu. Apa sih, gimana sih Bun gitu? Perbedaannya. Bagus banget nih, sama seperti yang ada di hati saya. Saya tuh tadi mau nanya, tapi kayaknya, mau gitu aja nggak tahu, takut digituin. Bener Bunda, makasih ya. Mewakili Bang Melki berarti pertanyaannya. Iya, bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Melki hari ini nyambung terus ya dengan ibu yang di sini ya. Yang di sini tadi sama cocok, ini juga begitu, Masya Jadi saya Allah. banyak ini kan, banyak apa sih namanya unek-unek nih kalau nggak ditanyain nanti saya ketemu jalan buntu. Kalau mau ditanyain takut, gitu aja nggak tahu, digituin. Gitu, jangan harus bertanya. Apalagi teman-teman saya yang dari Ar-Rahim kalau saya nanya suka kayak gitu. gitu. Kesannya dia mereka meremehkan. Kesannya mereka tahu semua, saya nggak tahu apa-apa. Bang, sabar. Tenang. Zakat, infak, sedekah. Apa bedanya? Masya Allah, Bun. Ya. Bu Mimin, oh Mimin, oh. Ini namanya Bu Mimin kan ya. Apa sih bedanya zakat, infak, dan sodakoh? Ketiganya adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Apa tuh? Ibadah mal, harta. Oke, kita tahu banget ada mall, tempat ngabisin duit di situ, ya. Ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah harta yang punya nilai sosial. Tuh tiga-tiganya. Zakatnya apa? Zakat ini bantuan harta yang sesuai dengan nisabnya. Setahun itu hartanya nggak berkurang. Jadi kalau zakat adalah bantuan harta yang aturannya sudah ada, kadarnya, kepada siapa diberikannya tertentu dan waktunya pun tertentu, itu zakat. Yang kedua sedekah. Sedekah ini bantuan kepada manusia yang tidak disyaratkan kapan, berapa, buat siapa, terserah. Dan nggak melulu dengan harta. Bahasa yang baik sedekah. Nyingkirin duri di jalan juga sedekah. Mau bantuin bawain barang ke atas tunggangan seseorang pun sedekah. Enggak nyakitin orang itu aja udah termasuk sedekah. Infaknya apa? Infak ini menunaikan hak. Contoh, seorang kepala rumah tangga kepada istrinya, kepada anaknya, atau seorang atasan kepada bawahannya. Infak yang harus dikeluarkan. Dan semuanya itu merupakan ibadah mal, harta yang tujuannya untuk kebutuhan sosial. Yang terpenting kalau udah punya zakat, harta kita emang udah perlu dikeluarkan, keluarin. Kalau dikumpul-kumpul dikumpul 250.000, 2 juta, 20 juta, kira-kira tuh 20 juta mau dizakatin apa dibeliin motor? Motor jawabannya. Setannya makin kenceng ya. Menarik ya tema kita hari ini ya. Nanti kita bahas lagi setelah yang satu ini. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada
Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Masih di Assalamualaikum Bunda, karena setiap permasalahan ada hikmahnya. Nah, jadi gimana nih Bunda? Biar sedekah kita diridhoi oleh Allah. Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Dalam kitab Surah Al-Faqr dikatakan mimma itu tab'id. Apa itu artinya? Sebagian. Jadi ketika menyedekahkan jangan terlalu kita membuka lebar-lebar, jangan terlalu sempit. Yang sedang-sedang saja. Wa mimma razaqnahum, yang diberikan rezeki kepadamu, artinya pakai duit sendiri. Gak boleh duit orang lain Jangan ya. pakai duit orang kita main sedekahin. Apalagi Nggak. minjem. Pinjem duit dong buat apaan? Sedekah. Iya, Gitu. ya. Syarat diterima sedekahnya itu pertama memang sebagian, tidak buka tangan selebar-lebarnya, tapi secukupnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang memang diberikan harta kepadamu, ya. Jangan pakai uang orang untuk disedekahkan kepada orang lain. Benar. Dan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang akan segera mendapatkan ampunannya Allah, tanda-tanda orang yang akan mendapat surga. Dia tidak pelit dengan hartanya, dia menginfakkan harta, lagi lapang, lagi sempit, lagi senang, lagi susah, dia tetap menginfakkan hartanya. Karena sedekah ini bisa mendatangkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, yuk ketika kita bersedekah, tanamkan rasa ikhlas di dalam hati, insya Allah. Insya Allah. Nah, demikian nih tema kita hari ini, sedekah yang diridhoi oleh Allah. Semoga memberikan ilmu bermanfaat buat kita semua ya. Amin, amin, amin. Bunda Lisa boleh pimpin doa buat kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا يا الله. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Hilangkanlah dalam diri kami perasaan sombong. Hilangkanlah dari diri kami perasaan ria. Hilangkanlah dari diri kami perasaan ujub. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Sama-sama. Terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang mau nonton ke studio langsung aja DM di sini atau email mau memberikan kritik, tema, saran, silakan ke sini ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh